Malam itu, aroma sup buntut yang kaya rempah menguar dari dapur, mengisi setiap sudut rumah yang lengang. Anissa mengaduk kuah kaldu yang pekat itu untuk terakhir kali, memastikan rasanya pas di lidah. Ia tersenyum tipis. Ini adalah masakan kesukaan Bima, suaminya. Sudah menjadi kebiasaannya selama 8 tahun pernikahan mereka untuk menyambut Bima pulang dengan hidangan hangat. Rumah mereka, sebuah hunian 2 lantai di kawasan yang asri, adalah saksi bisu pengabdiannya. Setiap sudutnya ia tata dengan cinta, setiap perabot ia rawat dengan sepenuh hati, menciptakan sebuah surga kecil yang ia kira akan menjadi tempat mereka menua bersama. Namun, beberapa bulan terakhir, surga itu terasa berbeda. Ada hawa dingin yang merayap perlahan, sebuah keasingan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata, namun begitu nyata terasa di hatinya. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 8 malam. Biasanya, Bima sudah tiba di rumah sejak 1 jam yang lalu. Anissa melirik ponselnya yang tergeletak di meja makan. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Ini juga menjadi sebuah kebiasaan baru. Dulu, Bima akan selalu memberitahunya jika akan pulang terlambat, bahkan jika hanya 10 menit. Sekarang, Anissa dibiarkan menunggu dalam ketidakpastian, ditemani oleh keheningan yang memekakan telinga. Ia mematikan kompor dan berjalan ke ruang tamu, duduk di sofa empuk yang pernah menjadi tempat mereka berbagi tawa sambil menonton film. Kini, sofa itu terasa terlalu besar untuknya seorang diri. Ia mencoba menepis pikiran-pikiran buruk yang mulai berkerumun di kepalanya. Mungkin rapatnya alot, mungkin jalanan macet parah, mungkin ada urusan mendadak di kantor. Ia terus merangkai alasan, mencoba menenangkan hatinya yang mulai gelisah. Setengah jam kemudian, suara deru mobil yang ia kenali akhirnya terdengar memasuki halaman rumah. Anissa bergegas berdiri, merapikan daster rumahan yang ia kenakan dan menyunggingkan senyum terbaiknya, siap menyambut sang suami. Pintu depan terbuka, dan Bima masuk. Tapi senyum Anissa sedikit memudar saat melihat wajah lelah dan datar itu. Tidak ada lagi senyum hangat yang dulu selalu menyambutnya. "Assalamualaikum," sapa Bima singkat, sambil meletakkan tas kerjanya di atas meja. Suaranya terdengar hambar. "Waalaikumsalam, Mas. Kok baru pulang?" "Aku khawatir," jawab Anissa lembut, mencoba meraih tas di tangan Bima, namun Bima lebih dulu meletakkannya. "Kerjaan banyak. Meeting terakhir baru selesai tadi," kata Bima tanpa menatap Anissa. Ia sibuk melonggarkan dasi dan membuka kancing teratas kemejanya. Anissa mendekat, mencoba membantu. Saat itulah hidungnya menangkap sebuah aroma. Aroma yang asing. Bukan aroma parfum maskulin yang biasa Bima pakai. Bukan pula aroma asap rokok dari teman-teman kantornya. Ini adalah aroma parfum wanita. Manis, sedikit menyengat, dan sangat khas. Aroma yang sama yang beberapa kali ia cium samar-samar di kemeja Bima dalam sebulan terakhir. Dadanya terasa sesak. Ia ingin bertanya, namun lidahnya keluh. Pertanyaan itu terasa begitu menakutkan, seolah jika ia mengucapkannya, dinding surga kecilnya akan retak seketika. "Aku sudah siapkan makan malam. Sup buntut kesukaan Mas," kata Anissa, mengalihkan pembicaraan, suaranya bergetar tipis. "Aku sudah makan di luar tadi sama klien," jawab Bima sambil berlalu menuju tangga. "Aku capek, mau langsung mandi dan istirahat." Jawaban itu seperti tamparan tak terlihat bagi Anissa. Ia menatap punggung Bima yang menjauh, lalu beralih pada meja makan yang sudah tertata rapi dengan 2 piring, 2 gelas, dan semangkuk besar sup buntut yang masih mengepulkan uap hangat. Hatinya mencelos. Lagi-lagi, ia akan makan malam sendirian. Klien mana yang diajak makan malam sampai selarut ini? Kenapa tidak memberitahunya lebih awal? Ribuan pertanyaan menyerbu benaknya. Namun tak ada satupun yang berani ia suarakan. Ia hanya bisa menelan kekecewaannya dalam diam. Malam itu di kamar tidur, keasingan itu semakin menjadi. Setelah mandi, Bima langsung merebahkan diri di tempat tidur, membelakangi Anissa. Ia sibuk dengan ponselnya. Jarinya lincah menari di atas layar yang bercahaya. Anissa bisa melihat dari sudut matanya. Bima sesekali tersenyum tipis saat membaca sesuatu di layarnya.
Senyum yang sudah lama tidak ia lihat ditujukan untuknya. Dulu, mereka akan mengobrol sebelum tidur, berbagi cerita tentang hari yang telah mereka lalui. Sekarang, yang ada hanyalah keheningan dan dinding tak kasat mata yang dibangun oleh layar ponsel itu. Mas lagi chat sama siapa? Anissa memberanikan diri bertanya. Suaranya nyaris berbisik. Bima sedikit terkejut, seolah lupa bahwa Anissa ada di sebelahnya. Ia buru-buru mematikan layar ponselnya dan meletakkannya di meja nakas dengan posisi layar menghadap ke bawah. Sebuah gestur kecil yang terasa seperti tusukan jarum di hati Anissa. Grup kantor. Biasa. Bahas kerjaan buat besok. Jawabnya singkat. Nadanya terdengar defensif. Anissa tahu itu bohong. Ia tahu betul bagaimana ekspresi Bima saat membahas pekerjaan. Tidak pernah ada senyum seperti itu. Tapi ia memilih diam. Ia tidak mau memulai pertengkaran yang ia tahu pasti akan ia menangkan dengan air mata. Ia membalikan badan, memunggungi Bima, sama seperti yang suaminya lakukan padanya. Di balik selimut yang tebal, ia memeluk tubuhnya sendiri, menahan isak tangis yang mendesak ingin keluar. Ranjang yang seharusnya menjadi tempat paling hangat dan nyaman, kini terasa dingin dan begitu luas. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, tidur di sebelah pria yang meski secara fisik begitu dekat, namun hatinya terasa berada di tempat lain yang sangat jauh. Malam itu, Anissa sadar, surga kecil yang ia bangun dengan susah payah selama ini, mungkin hanyalah sebuah ilusi yang siap hancur kapan saja. Kecurigaan itu, yang awalnya hanya setitik noda, kini mulai menyebar, mengotori hatinya dengan perasaan takut dan sakit yang luar biasa. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus hidup dalam kepura-puraan ini. Ia harus mencari tahu, meski kebenaran yang akan ia temukan mungkin akan menghancurkan seluruh dunianya. Hari-hari berikutnya, Anissa menjadi seorang pengamat yang ulung. Ia memperhatikan setiap detail kecil yang berbeda dari Bima. Cara Bima berpakaian kini lebih necis. Ia mulai memakai parfum yang lebih mahal, dan lebih sering bercermin sebelum berangkat kerja. Ponselnya kini selalu dalam mode senyap dan tidak pernah lepas dari genggamannya. Bahkan saat ke kamar mandi sekalipun. Alasan lembur semakin sering terdengar. Terkadang disusul dengan perjalanan bisnis keluar kota di akhir pekan yang terasa sangat mendadak. Anissa mencoba memeriksa tas kerja atau saku kemejanya saat Bima tidur. Namun ia tidak menemukan apa-apa. Bima menjadi sangat rapi dan berhati-hati, seolah tahu bahwa ia sedang diawasi. Kepura-puraan Bima begitu sempurna, membuat Anissa kadang meragukan kewarasannya sendiri. Apakah ia yang terlalu paranoid? Apakah ia hanya seorang istri yang cemburu buta? Ia mencoba berbicara pada sahabatnya, Dina, namun ia tidak sanggup menceritakan semuanya. Rasanya terlalu memalukan untuk mengakui bahwa rumah tangganya yang selalu terlihat sempurna di mata orang lain, ternyata sedang berada di ambang kehancuran. Ia memendam semuanya sendirian, membiarkan kecurigaan itu menggerogoti jiwanya dari dalam, mengubahnya menjadi wanita yang selalu waspada dan penuh kegelisahan. Suatu sore, saat sedang membersihkan ruang kerja Bima, Anissa menemukan sebuah kotak bludru kecil berwarna merah yang terselip di belakang tumpukan buku tebal di rak. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya, terbaring sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk hati. Kalung itu cantik, tapi bukan miliknya. Ia tidak pernah menerima hadiah seperti ini dari Bima. Jantungnya berdebar kencang. Ini pasti untuk wanita itu. Wanita pemilik aroma parfum manis yang sering ia cium. Anissa menutup kembali kotak itu dan meletakkannya persis di tempat ia menemukannya. Ia tidak mau Bima tahu bahwa ia telah menemukannya. Ia butuh bukti yang lebih kuat. Bukti yang tidak bisa disangkal. Penemuan kalung itu menjadi cambuk baginya. Ia tidak akan lagi diam dan menunggu. Ia akan mencari kebenarannya sendiri, apapun risikonya. Surga yang terasa asing ini harus segera ia ketahui wujud aslinya. Apakah masih bisa diselamatkan, atau memang sudah waktunya untuk ia tinggalkan? Tekad Anissa sudah bulat. Ia tidak akan lagi menjadi istri naif yang hanya bisa menangis dalam diam. Rasa sakit di hatinya telah bermetamorfosis menjadi sebuah kekuatan dingin yang mendorongnya untuk bergerak. Ia tahu, jika ingin membongkar kebohongan Bima, ia harus lebih pintar dan lebih licik dari suaminya.
Penyelidikannya dimulai dari tempat yang paling pribadi, namun juga paling sering meninggalkan jejak, keuangan. Selama ini, Anissa memegang kartu debit untuk rekening bersama mereka, sementara Bima lebih sering menggunakan kartu kredit atas namanya sendiri untuk pengeluaran kantor yang katanya akan direimburse. Anissa tidak pernah peduli untuk memeriksa tagihannya, karena ia percaya sepenuhnya pada Bima. Kepercayaan itulah yang kini terasa begitu bodoh. Suatu malam, ia menunggu hingga Bima tertidur lelap. Suara dengkuran halus suaminya menjadi musik pengiring bagi aksi nekatnya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil dompet Bima dari laci nakas. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah bisa didengar oleh seluruh dunia. Ia mengeluarkan kartu kredit Bima dan memotret nomor kartu serta 3 digit angka di belakangnya. Setelah itu, ia segera mengembalikannya persis seperti posisi semula. Langkah selanjutnya adalah membuka laptop di ruang kerja. Ia sudah tahu alamat email yang Bima gunakan untuk perbankan. Yang ia tidak tahu adalah kata sandinya. Anissa menarik napas panjang, mencoba berpikir. Apa kata sandi yang mungkin digunakan Bima? Ia mencoba tanggal lahirnya. Tidak berhasil. Tanggal lahir Bima juga gagal. Tanggal pernikahan mereka. Nihil. Ia hampir menyerah ketika sebuah ide melintas di benaknya. Nama panggilan sayang mereka di awal pernikahan. Bimansa. Ia mengetiknya perlahan, dan hatinya mencelos saat halaman itu terbuka. Bima bahkan tidak repot-repot mengganti kata sandi lama mereka. Dengan akses di tangannya, Anissa mulai mengunduh laporan tagihan kartu kredit selama 6 bulan terakhir. Matanya membelalak saat melihat deretan transaksi yang tertera di sana. Ada tagihan dari restoran-restoran mewah yang belum pernah mereka kunjungi bersama. Ada pembayaran untuk kamar hotel di akhir pekan yang seharusnya Bima habiskan untuk perjalanan bisnis. Lalu, matanya tertuju pada sebuah nama toko perhiasan. Transaksi itu terjadi 3 minggu yang lalu, senilai jutaan rupiah. Anissa langsung teringat pada kotak kalung beludru merah yang ia temukan. Jadi benar, kalung itu bukan untuknya. Bima telah membelikan perhiasan mahal untuk wanita lain menggunakan uang mereka. Sementara pada Anissa ia selalu berkata harus berhemat. Amarah dan rasa terhianati membakar dadanya. Namun ia menahannya. Ini belum cukup. Ia butuh wajah. Ia butuh nama. Pencariannya berlanjut ke media sosial. Anissa tahu Bima memiliki akun Facebook dan Instagram, tapi isinya sangat bersih. Hanya foto-foto keluarga, foto liburan mereka beberapa tahun lalu, dan beberapa unggahan tentang pekerjaan. Terlihat seperti profil seorang suami dan pria karir yang sempurna. Anissa tidak menyerah. Ia mulai berpikir seperti seorang selingkuhan. Jika mereka ingin menyembunyikan hubungan, mereka pasti tidak akan menggunakan akun utama. Anissa mulai mencari dari daftar teman Bima, membuka satu persatu profil wanita yang terlihat dekat atau sering berinteraksi dengan unggahan Bima. Namun usahanya sia-sia. Semua terlihat normal. Ia hampir putus asa ketika sebuah notifikasi muncul di ponsel Bima yang tergeletak di meja. Bima lupa membawanya ke kamar mandi. Sebuah pesan dari aplikasi WhatsApp. Nama pengirimnya, Reni Kantor. Anissa menahan napas. Ia tidak berani membukanya karena akan meninggalkan jejak, telah dibaca. Namun, nama itu terus terngiang di kepalanya. Reni. Ia kembali ke laptop, membuka Instagram dan mengetik nama, Reni, diikuti dengan nama perusahaan tempat Bima bekerja. Hasilnya ada beberapa akun. Anissa membukanya satu persatu, sampai ia berhenti pada sebuah akun dengan nama pengguna, Reni_Sunsine. Akun itu di private. Hatinya berdebar. Ini pasti dia. Anissa tidak kehilangan akal. Ia membuat sebuah akun Instagram palsu, menggunakan foto profil pemandangan dan nama pengguna acak. Lalu, ia mengirim permintaan untuk mengikuti akun Reni_Sunsine. Ia tahu ini adalah pertaruhan. Reni bisa saja menolak permintaan dari akun asing. Anissa menunggu dengan cemas selama 2 hari. Setiap notifikasi di ponselnya membuat jantungnya berdebar. Ia sudah hampir menyerah dan berpikir untuk mencari cara lain, ketika pada hari ketiga, sebuah notifikasi muncul.
Reni_Sunsine accepted your follow request. Anissa merasa seolah baru saja memenangkan lotre. Dengan jari yang dingin dan gemetar, ia membuka profil itu. Dan dunianya pun runtuh seketika. Apa yang ia lihat di sana adalah sebuah galeri kebahagiaan palsu yang dibangun di atas penderitaannya. Ada puluhan foto Bima dan Reni. Mereka terlihat begitu mesra, begitu bahagia. Ada foto mereka sedang makan malam di restoran mahal yang tagihannya ia lihat di kartu kredit Bima. Ada foto mereka sedang berlibur di sebuah villa di puncak, di tanggal yang sama saat Bima pamit untuk perjalanan bisnis. Dan yang paling menyakitkan, ada sebuah foto Reni yang diunggah 3 minggu lalu. Ia tersenyum ke arah kamera, dan di lehernya tergantung kalung perak dengan liontin hati yang Anissa temukan di ruang kerja Bima. Keterangan fotonya singkat, namun terasa seperti ribuan belati yang menusuk jantung Anissa. Terima kasih untuk hadiah kejutan yang indah, sayangku B. Bima. Tunggu. Anissa merasa mual. Udara di sekitarnya terasa menipis. Ia mencengkeram dadanya yang sesak. Mencoba bernapas namun gagal. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah. Mengalir deras membasahi pipinya. Isak tangisnya pecah. Namun ia membekap mulutnya dengan tangan agar tidak terdengar oleh Bima yang ada di kamar. Ia melihat semua foto itu, satu persatu, membiarkan rasa sakit itu menghunjamnya hingga ke dasar. Ia melihat senyum Bima di foto-foto itu, senyum tulus dan lepas yang sudah bertahun-tahun tidak pernah lagi ia berikan untuknya. Bima terlihat hidup, terlihat bahagia bersama wanita itu. Sementara bersamanya, Bima hanyalah seorang pria dingin yang berwajah datar. Sakitnya tak terperi. Rasanya seperti seluruh hidupnya, seluruh pengorbanan dan cintanya selama 8 tahun, hanyalah sebuah lelucon. Ia telah dibohongi, dikhianati, dan dibodohi oleh pria yang paling ia percaya di dunia ini. Ia menangis sejadi-jadinya di ruang kerja yang gelap itu, meratapi nasibnya, meratapi surga kecilnya yang kini telah hancur lebur menjadi puing-puing tak berbentuk. Ia menangis hingga air matanya kering, hingga tenggorokannya sakit, hingga tubuhnya lemas tak berdaya. Namun, di tengah kehancuran itu, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Setelah isak tangisnya mereda, yang tersisa bukanlah kesedihan, melainkan amarah. Amarah yang membara. Bagaimana bisa Bima melakukan ini padanya? Bagaimana bisa wanita itu dengan bangganya memamerkan hasil perselingkuhannya? Anissa menatap layar laptop, menatap wajah bahagia Bima dan Reni. Ia tidak akan membiarkan mereka bahagia di atas penderitaannya. Ia tidak akan menjadi korban yang lemah dan pasrah. Mereka telah mengambil kebahagiaannya, dan ia akan memastikan mereka membayarnya. Dengan tangan yang kini tidak lagi gemetar, Anissa mulai menyimpan semua foto itu. Ia mengambil tangkapan layar dari setiap gambar, setiap keterangan foto, setiap komentar mesra di antara mereka. Ia juga menyimpan laporan tagihan kartu kredit Bima. Semua bukti itu ia kumpulkan dalam sebuah folder rahasia di laptopnya. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan dengan semua bukti itu. Tapi ia tahu ini adalah senjatanya. Pukulan telak itu telah menghancurkan hatinya. Namun dari puing-puing hatinya yang hancur, lahir seorang Anissa yang baru. Seorang wanita yang tidak akan lagi diam saat diinjak-injak. Kebocoran di surga kecilnya kini telah menjadi banjir bandang, dan Anissa tidak akan tenggelam. Ia akan belajar berenang, bahkan jika ia harus melawan arus badai yang diciptakan oleh suaminya sendiri. Malam itu, air matanya telah mengering, dan yang tersisa hanyalah api tekad yang menyala-nyala di matanya. Permainannya akan segera dimulai. Hari-hari setelah penemuan bukti itu terasa aneh bagi Anissa. Ia bergerak seperti robot di dalam rumahnya sendiri, menjalankan semua tugas domestiknya dengan presisi yang dingin. Ia masih membuatkan Bima kopi di pagi hari, masih menyiapkan kemeja kerjanya yang licin disetrika, dan masih menyajikan makan malam di atas meja, meskipun ia tahu Bima mungkin tidak akan memakannya. Namun, semua itu ia lakukan tanpa jiwa. Senyumnya kini hanyalah lengkungan bibir yang tak sampai ke mata. Tatapannya kosong, namun di balik kekosongan itu, otaknya bekerja tanpa henti, merajut sebuah rencana yang rapi dan tanpa celah. Tangisnya sudah habis.
Yang tersisa kini adalah ketenangan yang menakutkan, seperti ketenangan laut sebelum badai besar datang menerjang. Ia tidak lagi melihat Bima sebagai suaminya, pria yang pernah ia cintai sepenuh hati. Kini, Bima di matanya adalah lawan, seorang musuh yang harus ia hadapi dengan strategi. Rumah yang dulu menjadi istananya, kini berubah menjadi medan perang sunyi. Setiap interaksi kecil di antara mereka menjadi sebuah permainan peran. Anissa menjadi aktris terbaik, memainkan peran sebagai istri yang tidak tahu apa-apa, sementara Bima terus memainkan perannya sebagai suami pembohong. Mereka berdua hidup dalam sandiwara. Namun hanya Anissa yang tahu kapan tirai panggung itu akan ia turunkan dengan paksa. Langkah pertama dalam rencananya adalah mengamankan aset. Bukan hanya hatinya, tapi juga aset fisik yang menjadi haknya. Ia teringat pada mobil sedan berwarna perak yang setiap hari dibawa Bima untuk menemui selingkuhannya. Mobil itu, meski dibeli dari uang hasil jerih payah Bima, Anissa samar-samar ingat bahwa proses pembeliannya dulu cukup rumit. Ia harus memastikan status kepemilikan mobil itu. Surat-surat berharga, termasuk surat kendaraan, selalu disimpan Bima di sebuah lemari besi kecil di dalam ruang kerjanya. Anissa tahu kombinasinya. Tanggal pernikahan mereka. Sebuah ironi yang terasa begitu getir. Suatu siang ketika Bima sedang bekerja, Anissa masuk ke ruang kerja itu. Ruangan itu terasa dingin dan asing. Ia berlutut di depan lemari besi. Tangannya sedikit gemetar saat memutar kombinasi angka. Klik. Pintu lemari terbuka. Di dalamnya, tersimpan tumpukan dokumen-dokumen penting, sertifikat rumah, ijazah mereka, akta kelahiran, dan sebuah map biru tebal. Anissa menarik map itu keluar. Di dalamnya, ia menemukan STNK dan BPKB mobil sedan perak itu. Ia membuka BPKB itu dengan hati berdebar. Matanya menyusuri setiap baris tulisan, dan kemudian ia berhenti pada satu bagian. Nama pemilik. Di sana, tertulis dengan jelas namanya sendiri, Anissa Wulandari. Anissa tertegun. Ia membacanya berulang kali, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mobil itu atas namanya. Ia mencoba mengingat kembali hari ketika mereka membeli mobil itu 5 tahun yang lalu. Bima berkata, "Sayang, mobilnya atas namamu saja ya. Biar nanti urus pajaknya gampang, sekalian ini hadiah dariku untukmu." Saat itu, Anissa merasa sangat bahagia dan dihargai. Ia mengira itu adalah bukti cinta suaminya. Sekarang, ia tahu itu mungkin hanya siasat agar Bima terhindar dari pajak progresif, atau alasan lain yang tak pernah ia pedulikan. Tapi apapun alasannya dulu, kini hal itu menjadi senjata terkuat di tangannya. Senyum sinis tersungging di bibirnya. "Hadiah dari Bima," katanya. Baiklah, hadiah ini akan ia terima kembali dengan cara yang paling tidak akan pernah Bima lupakan. Ia mengambil BPKB dan STNK asli itu, membawanya ke kamar, dan menyembunyikannya di tempat yang paling aman, di dasar tumpukan pakaian dalamnya. Di lemari besi, ia hanya meninggalkan salinan fotokopiannya. Langkah kedua adalah pengawasan. Ia tidak bisa hanya mengandalkan media sosial Reni. Ia butuh data pergerakan Bima yang akurat dan real-time. Beberapa hari ia habiskan untuk mencari informasi di internet. Matanya terpaku pada sebuah benda kecil yang dijual di toko online. Alat pelacak GPS mini. Bentuknya kecil, hitam, dan dilengkapi magnet yang kuat. Daya tahan baterainya bisa mencapai 1 minggu. Sempurna. Tanpa pikir panjang, Anissa memesannya menggunakan sisa uang belanja bulanan, memilih jasa pengiriman tercepat. Paket itu tiba 2 hari kemudian, disamarkan dalam kotak coklat polos. Anissa membukanya dengan hati-hati saat rumah sedang sepi. Ia membaca buku panduannya, mengunduh aplikasi yang terhubung dengan alat itu di ponselnya, dan mengaktifkannya. Sebuah titik biru kecil mulai berkedip di layar ponselnya, menunjukkan lokasinya saat ini. Ia merasa seperti seorang agen mata-mata dalam sebuah film thriller. Malam itu, ia menunggu kesempatan. Kesempatan itu datang saat Bima pulang dan langsung masuk ke kamar mandi karena gerah. Anissa tahu ia hanya punya waktu beberapa menit. Dengan membawa alat pelacak itu, ia bergegas menuju garasi. Jantungnya berdetak kencang,
Setiap suara kecil di sekitarnya terdengar seperti genderang perang. Ia membuka pintu mobil yang tidak terkunci, lalu merangkak turun. Dengan meraba-raba, ia mencari permukaan logam di bawah sasis mobil, di dekat roda belakang, tempat yang tidak mudah terlihat namun masih bisa menangkap sinyal dengan baik. Tangannya yang kotor karena debu akhirnya menemukan tempat yang pas. Klik! Suara magnet yang menempel di logam terdengar begitu keras di telinganya. Ia segera merayap keluar, menutup pintu mobil pelan-pelan, dan berlari kecil kembali ke dalam rumah. Napasnya terengah-engah. Tepat saat ia selesai mencuci tangan di wastafel dapur, Bima turun dari tangga dengan handuk melilit di pinggangnya. "Kamu dari mana?" tanya Bima curiga. "Dari dapur, Mas. Tadi ada kecoa, aku buang keluar," jawab Anissa dengan tenang, meskipun jantungnya masih berdebar kencang. Bima hanya mengangguk lalu masuk ke kamar. Anissa menyandarkan tubuhnya di dinding, memejamkan mata sejenak. Berhasil. Kini, kemanapun Bima pergi dengan mobil itu, kemanapun ia membawa selingkuhannya, Anissa akan tahu. Titik biru kecil di layar ponselnya kini menjadi mata-matanya, perpanjangan dari rasa sakit hatinya. Hari-hari berikutnya adalah tentang menunggu. Anissa hidup dalam dua dunia. Di dunia nyata, ia adalah Anissa, sang istri. Di dunia maya, di layar ponselnya, ia adalah seorang penguntit, mengamati pergerakan titik biru yang mewakili suaminya. Ia melihat titik itu bergerak dari rumah ke kantor. Lalu saat jam makan siang, titik itu bergerak ke sebuah pusat perbelanjaan, berhenti selama 1 jam, lalu kembali ke kantor. Anissa tahu, Bima tidak makan siang sendirian. Malamnya, titik itu bergerak dari kantor, namun tidak langsung pulang. Ia mampir ke sebuah apartemen di kawasan selatan Jakarta, tempat yang Anissa duga adalah kediaman Reni. Titik itu diam di sana selama 2 jam sebelum akhirnya bergerak menuju rumah. Setiap pergerakan titik itu adalah bukti baru, lapisan baru dari kebohongan yang Bima bangun. Anissa tidak merasakan kesedihan lagi saat melihat semua itu. Yang ia rasakan adalah amarah yang dingin dan terkendali. Ia sedang mengumpulkan data, menunggu pola, mencari momen yang paling tepat untuk menyerang. Ia harus melakukannya di tempat umum, di saat mereka sedang lengah, di saat mereka merasa dunia milik mereka berdua. Ia ingin mempermalukan mereka, merebut kembali apa yang menjadi haknya, dan meninggalkan mereka tanpa apa-apa selain rasa malu. Kesempatan itu akhirnya datang pada hari Kamis sore. Bima meneleponnya dari kantor. "Sayang, besok Jumat aku harus ke Bandung. Ada meeting penting sama klien dari pusat. Mungkin sampai hari Minggu baru pulang. Kamu nggak apa-apakan di rumah sendirian?" Suara Bima terdengar begitu meyakinkan, penuh kepura-puraan. Anissa memejamkan mata, menahan rasa muak yang naik ke tenggorokannya. "Iya Mas, nggak apa-apa. Hati-hati ya di jalan. Jangan lupa oleh-olehnya," jawab Anissa dengan suara yang dibuat semanis mungkin. Setelah menutup telepon, Anissa langsung membuka akun Instagram palsunya. Ia melihat unggahan terbaru di Instagram Story Reni. Sebuah foto tas koper kecil dengan keterangan, "Can't wait for the weekend getaway." Anissa tersenyum getir. Jadi ini, meeting penting, yang Bima maksud. Sebuah liburan akhir pekan bersama selingkuhannya ke Bandung. Inilah momen yang ia tunggu-tunggu. Mereka pasti akan pergi besok pagi, saat lalu lintas belum terlalu padat. Mereka pasti akan membawa mobil sedan perak itu, mobil atas nama Anissa. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Bukan karena cemas, tapi karena antisipasi. Ia bangkit dari tempat tidur, berjalan ke lemarinya dan mengeluarkan semua surat-surat yang ia butuhkan, BPKB asli, STNK asli, dan fotokopi buku nikah mereka. Ia memasukkan semuanya ke dalam tas selempang kecilnya. Ia juga menyiapkan jaket, helm, dan kunci motor metik miliknya. Motor yang jarang ia pakai itu akan menjadi kendaraannya untuk menjalankan misi. Besok adalah harinya. Besok, badai yang selama ini ia simpan di dalam hatinya akan ia lepaskan. Besok, pertunjukan akan dimulai, dan ia adalah sutradara sekaligus pemeran utamanya. Pagi itu, Anissa bangun lebih awal dari biasanya,
bahkan sebelum suara adzan subuh berkumandang. Udara masih terasa dingin dan gelap. Namun pikiran Anissa begitu jernih dan tajam. Tidak ada lagi jejak kegelisahan di wajahnya. Yang ada hanyalah ekspresi tenang dan fokus. Ia bergerak tanpa suara di dalam rumah, menyiapkan sarapan untuk Bima seolah-olah ini adalah hari Jumat biasa. Ia menata roti panggang dan telur mata sapi di atas piring dengan rapi. Ia bahkan masih sempat menuangkan segelas jus jeruk, minuman favorit Bima di pagi hari. Semua ini adalah bagian dari pertunjukannya, babak terakhir dari perannya sebagai istri yang patuh. Bima turun dari kamar sekitar pukul 6 pagi. Ia sudah rapi dengan kemeja kasual dan celana jeans. Di tangannya, ia menenteng sebuah tas travel kecil. Anissa menyapanya dengan senyum tipis. "Pagi, Mas. Sarapan dulu sebelum berangkat," kata Anissa. "Nggak usah, sayang. Aku buru-buru. Takut macet. Aku ngopi di jalan saja nanti," jawab Bima sambil mengecup kening Anissa sekilas. Sebuah kecupan yang terasa dingin dan hampa. Sebuah ritual tanpa makna. "Aku berangkat ya. Jaga diri baik-baik di rumah. Kalau ada apa-apa telepon aku." "Iya, Mas. Kamu juga hati-hati di jalan." "Semoga meetingnya lancar," balas Anissa. Suaranya terdengar tulus. Sebuah puncak dari kemampuan aktingnya. Anissa mengantar Bima sampai ke teras. Ia melihat suaminya masuk ke dalam mobil sedan perak itu, mobil miliknya. Ia melambaikan tangan saat mobil itu perlahan keluar dari gerbang, lalu menghilang di tikungan jalan. Begitu mobil itu hilang dari pandangan, senyum di wajah Anissa lenyap seketika, digantikan oleh tatapan mata yang keras dan dingin. Ia segera masuk ke dalam rumah, tidak menyentuh sarapan yang telah ia siapkan. Ia langsung menuju kamarnya, mengenakan celana panjang yang nyaman, kaos, dan jaket. Tas selempang kecil yang berisi amunisinya, BPKB, STNK, dan surat nikah, ia kenakan menyilang di tubuhnya. Terakhir, ia mengambil helm dan kunci motor dari atas meja. Di ponselnya, ia membuka aplikasi pelacak. Titik biru itu bergerak stabil di jalan tol, menuju ke arah timur. Anissa tidak langsung mengikutinya. Rencananya bukan untuk menghadang Bima di jalan tol. Itu terlalu berbahaya. Ia tahu Bima pasti akan menjemput Reni terlebih dahulu. Ia memperbesar peta di layar, dan benar saja, titik biru itu keluar dari tol di gerbang terdekat dari lokasi apartemen Reni yang sudah ia tandai sebelumnya. Titik itu berhenti di sana. Anissa tersenyum. Semua berjalan sesuai rencananya. Ia memberikan waktu sekitar 15 menit bagi mereka. Cukup waktu bagi Reni untuk turun, memasukkan kopernya ke bagasi, dan mereka memulai perjalanan romantis mereka. Setelah 15 menit, Anissa melihat titik biru itu mulai bergerak lagi, kembali masuk ke jalan tol, kali ini menuju arah Bandung. Sekaranglah saatnya. Anissa menyalakan mesin motor metiknya. Suara deru mesinnya terdengar mantap, seolah ikut merasakan semangat pemiliknya. Ia pun melaju, membelah jalanan pagi yang mulai ramai. Anissa mengendarai motornya dengan kecepatan sedang namun konstan. Matanya awas menatap jalanan di depan. Sementara sesekali ia melirik layar ponsel yang ia pasang di dashboard motornya. Ia tidak perlu terburu-buru. Ia tahu persis di mana posisi mereka. Ia sengaja menjaga jarak sekitar 3-4 km di belakang mereka. Ia tidak mau mengambil risiko mobilnya terlihat oleh Bima dari kaca spion. Angin menerpa wajahnya, namun tidak mampu mendinginkan api yang berkobar di dalam dadanya. Setiap kilometer yang ia tempuh, setiap kendaraan yang ia lewati, terasa semakin mendekatkannya pada momen pembalasan. Di dalam pikirannya, ia memutar ulang semua kenangan pahit. Aroma parfum Reni di kemeja Bima. Tagihan kartu kredit. Foto-foto mesra mereka di Instagram. Semua itu menjadi bahan bakar yang membuatnya terus melaju tanpa ragu. Ia tidak lagi merasa takut. Ia juga tidak merasa sedih. Yang ia rasakan adalah sebuah kekuatan yang aneh. Sebuah perasaan benar karena memperjuangkan harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan pernikahan. Pernikahan mereka sudah mati sejak lama. Ini adalah tentang memberikan pelajaran
tentang mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, dan tentang memulai hidup baru dari puing-puing yang mereka tinggalkan. Setelah berkendara selama hampir 1 jam, Anissa melihat dari peta bahwa mobil Bima mendekati sebuah rest area. Titik biru itu berbelok dan kemudian berhenti di area parkir. Ini adalah kesempatan. Anissa memperlambat laju motornya dan ikut masuk ke dalam rest area yang sama. Namun ia parkir di area khusus motor yang letaknya cukup jauh dari parkiran mobil, terhalang oleh bangunan pujasera. Dari kejauhan, ia bisa melihat mobil sedan perak itu. Ia mematikan mesin motornya dan tetap duduk di atas jok, mengamati dari balik kaca helmnya yang gelap. Tak lama kemudian, pintu mobil terbuka. Bima dan Reni keluar. Mereka tertawa bersama. Reni merangkul lengan Bima dengan manja. Mereka berjalan menuju salah satu gerai kopi terkenal. Anissa menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Melihat mereka bersama secara langsung, bukan lagi dari layar ponsel, terasa jauh lebih menyakitkan. Dadanya terasa sesak, namun ia menggigit bibirnya kuat-kuat, mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Ia melihat betapa bahagianya mereka, betapa bebasnya mereka, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Mereka tidak tahu bahwa sepasang mata sedang mengawasi mereka. Sepasang mata yang siap mengubah tawa mereka menjadi tangis. Mereka duduk di meja outdoor, menikmati kopi dan sarapan mereka. Anissa menunggu dengan sabar. 10 menit, 20 menit, 30 menit. Baginya, waktu tidak lagi menjadi masalah. Ia sudah menunggu berbulan-bulan dalam kebohongan. Apalah artinya menunggu 30 menit lagi untuk sebuah keadilan? Akhirnya, ia melihat mereka bangkit dari kursi, masih dengan canda tawa, dan berjalan kembali menuju mobil. Inilah saatnya. Saat mereka masuk ke dalam mobil dan mulai menjalankannya keluar dari area parkir, Anissa menyalakan mesin motornya. Ia mengikuti mobil itu dari jarak yang aman saat kembali memasuki jalan tol. Kini, ia mulai mencari lokasi yang tepat untuk pertunjukannya. Ia butuh jalan yang lurus, tidak terlalu ramai, dan memiliki bahu jalan yang cukup lebar. Setelah melewati beberapa kilometer, ia menemukannya. Sebuah ruas tol yang agak lengang setelah melewati gerbang pembayaran. Sempurna. Anissa menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia memutar gas motornya, menambah kecepatan. Motornya melaju kencang, menyalip beberapa mobil di lajur kiri. Kini, ia bisa melihat mobil sedan perak itu dengan jelas, hanya beberapa puluh meter di depannya. Jantungnya berdebar kencang, adrenalin memompa ke seluruh tubuhnya. Ia bisa melihat siluet kepala Bima dan Reni dari belakang. Mereka tampak sedang asyik mengobrol. Anissa semakin memantapkan hatinya. Ia berpindah ke lajur kanan, lajur cepat, tepat di belakang mobil itu. Ini dia. Pertunjukan di jalanan akan segera dimulai. Tirai akan segera ia buka. Adrenalin memompa deras di dalam pembuluh darah Anissa, membuat suara di sekitarnya meredup dan fokusnya menajam setajam mata pisau. Di depannya, mobil sedan perak itu melaju dengan tenang di lajur tengah, sebuah kapsul kebahagiaan palsu yang berisi suami dan selingkuhannya. Anissa memantapkan genggamannya pada stang motor. Inilah panggungnya. Jalan tol yang panjang dan lurus ini adalah saksi bisu yang akan merekam drama pembalasannya. Dengan satu tarikan napas panjang, ia memutar gas motornya hingga penuh. Mesin motor metik itu meraung, melesat maju dengan kecepatan yang mengejutkan. Ia menyalip sebuah truk besar, lalu sebuah minibus. Dengan lincah ia bermanuver di antara kendaraan lain. Kini, ia berada tepat di lajur kanan, sejajar dengan posisi pengemudi. Dari sudut matanya, Anissa melirik ke dalam. Ia melihat Bima sedang tertawa, kepalanya sedikit miring ke arah Reni yang duduk di sampingnya. Reni sedang menunjukkan sesuatu di layar ponselnya. Mereka tampak begitu tenggelam dalam dunia mereka sendiri, sama sekali tidak menyadari kehadiran sang predator yang mengintai di sisi mereka. Anissa merasakan gelombang amarah yang dingin. Ia menekan klakson motornya 2 kali, pendek dan tajam. Suara klakson itu berhasil merenggut perhatian Bima. Ia menoleh ke kanan, dan untuk sesaat, ekspresinya membeku. Tawanya lenyap.
digantikan oleh keterkejutan dan kebingungan. Ia pasti mengira matanya salah lihat. Istrinya, Anissa, yang seharusnya berada di rumah, kini ada di sampingnya di tengah jalan tol, mengendarai motor dengan tatapan mata yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan itu dingin, keras, dan tanpa emosi. Bima melambatkan laju mobilnya secara refleks. Anissa tidak memberinya waktu untuk berpikir. Dalam satu gerakan cepat dan nekat, ia membanting stang motornya ke kiri, memotong jalur mobil itu dan berhenti mendadak tepat di depannya. Cit! Suara decit ban mobil yang mengerem mendadak terdengar memekakan telinga, disusul dengan bunyi klakson panjang dari mobil-mobil di belakangnya. Bima menginjak rem sekuat tenaga, membuat tubuhnya dan Reni terdorong ke depan. Jantungnya serasa copot. Mobil itu berhenti hanya beberapa senti dari ban belakang motor Anissa. Di belakang mereka, lalu lintas menjadi sedikit kacau. Beberapa mobil ikut berhenti, sementara yang lain membunyikan klakson dan bermanuver untuk menghindar. Anissa menurunkan standar motornya dengan satu gerakan mantap. Ia melepas helmnya, meletakkannya di atas jok, dan turun dari motor. Rambutnya yang diikat ekor kuda sedikit berantakan karena angin, tapi itu tidak mengurangi aura ketegasan yang memancar darinya. Ia berjalan dengan langkah yang tidak terburu-buru menuju pintu pengemudi. Setiap langkahnya terasa seperti dentuman genderang perang. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak histeris. Ia begitu tenang, dan ketenangannya itulah yang membuat suasana menjadi semakin mencekam. Bima menurunkan kaca jendela mobil dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat pasi. Anissa? Kamu apa-apaan ini? Ini di jalan tol. Kamu gila? Suaranya terdengar panik dan marah. Anissa tidak menjawab. Matanya menatap lurus ke dalam, melewati Bima, dan berhenti pada sosok Reni. Reni, yang awalnya syok, kini memasang ekspresi angkuh. Ia membenahi rambutnya dan menatap Anissa dengan pandangan meremehkan. Mas, ini siapa sih? Istrimu? Norak banget deh nyamperin di jalan begini. Usir sana, bikin malu aja. Kata Reni dengan suara manja yang dibuat-buat, namun nadanya penuh racun. Ucapan Reni adalah bensin yang disiramkan ke dalam api amarah Anissa. Namun, wajah Anissa tetap tidak menunjukkan emosi. Ia justru sedikit tersenyum, senyum yang dingin dan mengerikan. Ia mengetuk kaca mobil dengan buku jarinya. Turun, kata Anissa. Suaranya rendah, datar, namun mengandung perintah yang tak bisa dibantah. Kalian berdua, keluar dari mobil saya. Sekarang. Mobil kamu? Nisa, jangan bercanda. Ini mobilku. Sergah Bima. Suaranya mulai meninggi, mencoba menunjukkan sisa-sisa otoritasnya. Oh ya? Anissa membuka tas selempangnya. Ia mengeluarkan map plastik tipis dari dalamnya. Dengan gerakan perlahan, ia menunjukkan lembaran BPKB asli ke arah Bima. Coba kamu baca. Nama siapa yang tertulis di sini sebagai pemilik? Mata Bima membelalak saat melihat dokumen biru itu. Ia tahu persis apa itu. Ia tahu persis nama siapa yang tertera di sana. Seketika, seluruh darah seolah surut dari wajahnya. Ia kehilangan kata-kata. Kekuatan dan arogansinya menguap begitu saja. Ia menatap Anissa dengan pandangan tidak percaya, seolah baru pertama kali melihat wanita itu. Reni, yang tidak mengerti apa yang terjadi, menjadi tidak sabar. Mas, kenapa sih? Jalan aja, tabrak aja motornya. Ngapain diladenin orang gila ini? Diam kamu, bentak Anissa. Kali ini suaranya sedikit meninggi, tatapannya menusuk tajam ke arah Reni. Kamu pikir saya tidak tahu siapa kamu? Kamu pikir saya tidak tahu semua yang kalian lakukan di belakang saya? Kamu nikmati semua fasilitas dari suami saya, yang sebenarnya adalah uang saya juga. Sekarang, pesta kalian sudah selesai. Keluar. Beberapa pengendara mobil yang melintas melambatkan kendaraan mereka, menonton drama yang terjadi di bahu jalan tol itu dengan penuh rasa ingin tahu. Rasa malu mulai menjalari wajah Bima. Ia tidak punya pilihan. Ia tahu Anissa tidak sedang menggertak. Oke, Nisa. Kita menepi dulu.
Kita bicarakan ini baik-baik. Jangan di sini, nggak enak dilihat orang. Pinta Bima dengan suara memelas. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Bima, semuanya sudah sangat jelas. Jawab Anissa. Saya hitung sampai 3. Kalau kalian tidak keluar, saya akan telepon polisi patroli jalan raya dan melaporkan kalian telah mencoba mencuri mobil saya. Gitu. Ancaman itu berhasil. Dengan wajah merah padam karena menahan amarah dan malu, Bima membuka pintu mobil. Reni pun terpaksa ikut keluar, membanting pintu mobil dengan kesal. Mereka berdiri di bahu jalan yang berdebu, di bawah tatapan sinis pengguna jalan lain. Sekarang, berikan kuncinya, kata Anissa sambil menadahkan tangannya. Bima ragu sejenak. Kunci itu adalah simbol terakhir dari kekuasaannya. Nisa, aku mohon. Kuncinya, Bima, desak Anissa. Suaranya tak tergoyahkan. Dengan berat hati, Bima melepaskan kunci mobil dari sakunya dan meletakkannya di telapak tangan Anissa. Anissa menggenggam kunci itu erat-erat. Rasanya seperti menggenggam kembali harga dirinya. Barang-barang kalian ada di bagasi. Tas koper untuk liburan akhir pekan kalian, kata Anissa dengan nada sarkastis. Ia menekan tombol di kunci itu, dan bagasi mobil terbuka. Ambil barang kalian. Bima dan Reni berjalan ke belakang mobil seperti robot, mengambil tas mereka dengan gerakan kaku. Mereka kini benar-benar terlihat seperti 2 orang gelandangan yang terusir. Setelah bagasi ditutup, Anissa berjalan memutari mobil, menuju pintu pengemudi. Ia masuk ke dalam, dan aroma parfum Reni yang menyengat langsung menyambutnya. Ia akan membersihkan mobil ini nanti. Ia menyalakan mesin mobil. Suara mesin yang halus terdengar begitu merdu di telinganya. Ia menurunkan kaca jendela dan menatap 2 orang yang berdiri termangu di pinggir jalan. Selamat menikmati liburan kalian di Bandung, kata Anissa dengan senyum kemenangan. Silakan lanjutkan kencan kalian jalan kaki. Setelah mengucapkan kalimat itu, Anissa menginjak pedal gas. Mobil sedan perak itu melaju dengan mulus, meninggalkan Bima dan Reni yang berdiri di antara debu dan asap kendaraan. Dari kaca spion, Anissa bisa melihat mereka. Bima tampak putus asa, sementara Reni terlihat berteriak marah. Pemandangan itu adalah pemandangan termanis yang pernah Anissa lihat dalam beberapa bulan terakhir. Ia tertawa. Bukan tawa kecil, tapi tawa yang lepas dan keras. Tawa yang lahir dari kelegaan dan kemenangan. Ia berhasil. Ia telah merebut kembali miliknya, mempermalukan mereka, dan meninggalkan mereka terdampar di antah berantah. Pertunjukan di jalanan telah usai, dengan akhir yang sangat memuaskan baginya. Anissa terus mengemudikan mobilnya menjauhi lokasi kejadian. Tawa kemenangannya perlahan mereda, digantikan oleh perasaan lega yang luar biasa. Rasanya seperti sebuah beban seberat ratusan kilogram yang selama ini menghimpit dadanya. Kini terangkat seluruhnya. Ia bisa bernapas lagi, benar-benar bernapas dengan lega untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Adrenalin masih mengalir di tubuhnya, membuat tangannya sedikit gemetar di atas kemudi, namun pikirannya setenang dan sejernih air di telaga. Ia menang. Ia tidak hanya memenangkan sebuah mobil, ia memenangkan kembali dirinya sendiri. Ia keluar di gerbang tol berikutnya, lalu menepikan mobilnya di sebuah tempat yang agak sepi. Ia mematikan mesin dan menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Ia memejamkan mata, membiarkan keheningan menyelimutinya. Tidak ada air mata. Ia sudah menduga bahwa ia akan menangis setelah semua ini selesai. Entah tangis kelegaan atau kesedihan. Namun nyatanya tidak. Hatinya terasa kosong. Tapi bukan kosong yang menyakitkan. Ini adalah kekosongan yang bersih. Seperti sebuah lahan yang baru saja dibersihkan dari ilalang dan semak belukar, siap untuk ditanami benih yang baru. Pernikahannya sudah berakhir. Ia telah mengakhirinya dengan tangannya sendiri, di tengah jalan tol, dengan cara yang paling dramatis. Dan ia tidak menyesalinya sedikit pun. Setelah beberapa menit menenangkan diri, ia teringat pada motornya yang terparkir di bahu jalan. Ia mengambil ponselnya dan mencari nomor telepon jasa derek langganan bengkel ayahnya. Ia menjelaskan situasinya dengan tenang, memberikan lokasi persis motornya,
dan meminta agar motor itu diantarkan langsung ke rumahnya. Urusan selesai. Pikirannya benar-benar praktis dan efisien. Selanjutnya, ia melihat layar ponselnya. Ada 23 panggilan tak terjawab dan 42 pesan WhatsApp dari Bima. Semuanya masuk dalam rentang waktu 15 menit terakhir. Anissa membuka pesan-pesan itu tanpa minat. Isinya adalah campuran antara amarah, ancaman, kebingungan, dan akhirnya, permohonan. Kamu gila. Kamu benar-benar sudah gila. Angkat teleponku sekarang juga. Anissa. Kita belum selesai. Aku akan buat perhitungan denganmu. Oke, aku salah. Aku minta maaf. Tapi tolong jangan begini caranya. Nisa, aku mohon, kembali. Kita terdampar di sini. Anissa membaca semua pesan itu dengan wajah datar. Tidak ada satupun kalimat yang menyentuh hatinya. Semuanya sudah terlambat. Kata maaf dari Bima terasa begitu murah dan tidak berarti. Dengan gerakan pasti, ia membuka kontak Bima, memilih opsi blokir, dan menekannya tanpa ragu. Ia melakukan hal yang sama pada nomor tak dikenal yang ia yakini milik Reni, yang mengiriminya pesan berisi makian kasar. Klik. Mereka lenyap dari kehidupan digitalnya, sama seperti ia telah melenyapkan mereka dari kehidupan nyatanya. Anissa menyalakan kembali mesin mobil dan melanjutkan perjalanan pulang. Ia tidak memutar musik, hanya menikmati suara mesin dan jalanan. Saat tiba di rumah, suasana terasa berbeda. Rumah itu tidak lagi terasa seperti sangkar emas yang memenjarakannya dalam kesedihan. Kini, rumah itu terasa seperti benteng pertahanannya, tempat ia akan memulai segalanya dari awal. Ia memarkir mobil sedan perak itu di garasi, di samping mobil kecil miliknya yang lain. Mobil itu kini menjadi trofi kemenangannya. Ia tidak beristirahat. Energinya seolah tak terbatas. Ia masuk ke kamar dan membuka lemari pakaian Bima. Tanpa perasaan, ia mengeluarkan semua kemeja, celana, jas, dan semua barang milik Bima, menumpuknya di atas lantai. Lalu, ia mengambil beberapa kantong sampah besar dan mulai memasukkan semua barang itu ke dalamnya. Ia bekerja dengan cepat dan efisien, seolah sedang membersihkan rumah dari sampah. Setelah semua pakaian selesai, ia beralih ke meja kerja Bima, mengemasi buku-buku dan dokumen-dokumen pribadinya. Dalam waktu kurang dari 2 jam, semua jejak Bima telah ia singkirkan dari kamar mereka. Kamar itu kini terasa lebih luas, lebih lapang. Hanya ada barang-barangnya. Ini adalah kamarnya sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Anissa tidur dengan nyenyak. Ia tidur sendirian di tengah ranjang yang luas, tanpa harus merasakan dinginnya punggung seorang pengkhianat. Keesokan paginya, hari Sabtu, Anissa bangun dengan perasaan segar. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak akan menunda-nunda lagi. Setelah mandi dan sarapan, ia memilih pakaian terbaiknya. Bukan gaun atau rok, melainkan satu setel blazer berwarna krem yang membuatnya terlihat profesional dan berwibawa. Ia berdandan tipis, cukup untuk menonjolkan fitur wajahnya dan menyamarkan sisa-sisa kelelahan di matanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita yang balas menatapnya bukanlah Anissa yang rapuh dan penurut. Wanita itu adalah seorang pejuang. Tujuannya hari itu bukanlah pusat perbelanjaan atau salon, melainkan pengadilan agama. Ia sudah mencari tahu prosedurnya secara online. Ia tahu dokumen apa saja yang harus ia bawa. Dengan langkah mantap, ia berjalan masuk ke gedung itu. Suasana di dalamnya terasa formal dan sedikit tegang. Namun Anissa tidak gentar. Ia mengambil nomor antrian dan duduk menunggu dengan sabar. Saat nomornya dipanggil, ia berjalan ke loket dan menyatakan maksudnya dengan suara yang jelas dan tegas. "Selamat pagi, Pak. Saya mau mendaftarkan gugatan cerai." Petugas di balik loket menatapnya sekilas. Mungkin sudah terbiasa melihat wanita-wanita dengan masalah yang sama. Ia memberikan Anissa setumpuk formulir untuk diisi. Anissa duduk di salah satu kursi, mengeluarkan pulpen dan mulai mengisi setiap kolom dengan teliti. Nama, alamat, tanggal pernikahan, alasan gugatan cerai. Pada kolom alasan,
Ia tidak ragu-ragu menulis. Perselingkuhan dan pertengkaran terus-menerus yang menyebabkan tidak adanya lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Ia juga melampirkan fotokopi buku nikah dan KTP-nya. Setelah semuanya selesai, ia menyerahkannya kembali ke petugas. Prosesnya berjalan lancar. Ia mendapatkan nomor registrasi perkaranya dan jadwal sidang pertama yang akan digelar 3 minggu lagi. Saat berjalan keluar dari gedung pengadilan agama, Anissa merasa babak baru dalam hidupnya telah resmi dimulai. Tidak ada keraguan, tidak ada penyesalan. Langkahnya terasa ringan. Ia mengambil ponselnya dan menelepon sahabatnya. Dina, Din, ada waktu? Kita ketemu di kafe biasa. Ya, ada yang mau aku ceritakan, kata Anissa. Di kafe, Anissa menceritakan semuanya kepada Dina. Dari awal kecurigaannya hingga aksinya di jalan tol dan pendaftaran gugatan cerai pagi itu. Dina mendengarkan dengan mulut ternganga, matanya membelalak tak percaya, yang kemudian berubah menjadi tatapan kagum. Gila, Nis, aku nggak nyangka kamu seberani itu. Aku bangga banget sama kamu. Seru Dina sambil menggenggam tangan Anissa. Kamu melakukan hal yang benar. Laki-laki seperti Bima tidak pantas mendapatkan air matamu. Dukungan dari sahabatnya semakin menguatkan hatinya. Sore itu, ia membuat satu keputusan penting lagi. Mobil sedan perak itu, trofi kemenangannya, akan ia jual. Ia tidak mau terus-menerus melihat mobil itu dan teringat pada pengkhianatan Bima. Ia butuh modal untuk memulai hidup baru, mungkin membuka usaha catering kecil yang sudah lama ia impikan. Mobil itu akan menjadi jembatan menuju kemandiriannya. Langkah-langkahnya kini begitu tegas, begitu jelas. Tidak ada lagi air mata untuk masa lalu. Matanya kini sepenuhnya menatap lurus ke masa depan yang akan ia bangun sendiri. Sementara Anissa menata kembali fondasi hidupnya dengan keteguhan baja, di belahan lain kota itu, fondasi kehidupan Bima dan Reni justru mulai retak dan runtuh berkeping-keping. Karma, yang seringkali dianggap mitos, kini menampakkan wujudnya secara nyata dan tanpa ampun. Pertunjukan mereka dimulai di bahu jalan tol yang panas dan berdebu itu. Sesaat setelah mobil sedan perak itu menghilang dari pandangan. Rasa malu adalah hal pertama yang menghantam mereka. Beberapa pengendara yang lewat menatap mereka dengan campuran iba dan cemooh. Reni, yang selalu menjaga citranya sebagai wanita glamor dan berkelas, merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Amarahnya meledak. Ini semua gara-gara kamu, Bima. Bagaimana bisa kamu membiarkan istrimu melakukan ini pada kita? Kamu laki-laki macam apa? Teriak Reni. Suaranya melengking tinggi, tidak peduli pada debu dan asap kendaraan yang menerpa wajahnya. Bima, yang juga sedang dilanda syok dan amarah, balas membentak. Kenapa kamu salahkan aku? Aku juga tidak tahu dia akan segila itu. Seharusnya kamu bisa diam tadi. Bukan malah memprovokasinya. Aku memprovokasi? Dia yang datang entah dari mana seperti orang kesetanan. Dan mobil itu? Kenapa bisa atas nama dia? Kamu bodoh atau bagaimana? Pertengkaran mereka di pinggir jalan tol itu menjadi awal dari serangkaian pertengkaran lain yang akan mewarnai hari-hari mereka selanjutnya. Gelembung fantasi indah yang mereka ciptakan selama ini pecah sudah. Realita kini menghantam mereka dengan keras. Mereka terpaksa memesan taksi online dengan tarif yang sangat mahal untuk kembali ke Jakarta. Sebuah kemewahan kecil yang terasa begitu menyakitkan karena mereka tahu seharusnya mereka menikmati perjalanan nyaman dengan mobil pribadi. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada lagi tawa atau kemesraan. Yang ada hanyalah keheningan yang tegang. Sesekali diselingi oleh sindiran tajam dari Reni tentang ketidakbecusan Bima. Tiba di apartemen Reni. Suasana tidak membaik. Apartemen studio yang tadinya terasa nyaman untuk Reni seorang diri, kini terasa begitu sempit dan menyesakan dengan kehadiran Bima dan semua masalahnya. Hilangnya mobil adalah pukulan telak pertama. Bima tidak hanya kehilangan alat transportasi, tapi juga simbol statusnya. Keesokan harinya, ia harus berangkat kerja menggunakan ojek online. Tiba di kantor dengan rambut berantakan dan kemeja yang sedikit lepek karena keringat. Rekan-rekannya menatapnya dengan aneh. Citranya sebagai manajer muda yang sukses mulai luntur. Masalah keuangan menjadi bom waktu berikutnya.
Tanpa mobil, biaya transportasi Bima membengkak. Ia juga harus menanggung sebagian besar biaya hidup di apartemen Reni, yang ternyata tidak murah. Reni, yang terbiasa hidup mewah dengan hadiah dan traktiran dari Bima, mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia menjadi penuntut dan tidak sabaran. Ia mengeluh tentang Bima yang tidak lagi bisa mengajaknya makan di restoran mahal, mengeluh tentang hadiah yang tak kunjung datang, dan mengeluh tentang apartemennya yang terasa sumpek. Sampai kapan kita akan seperti ini terus? Mas? Aku nggak tahan hidup susah begini, rengek Reni suatu malam. Saat mereka hanya makan mie instan karena Bima mengaku uangnya menipis. Sabar sedikit, Ren. Aku juga sedang pusing. Anissa memblokir semua aksesku ke rekening bersama. Jawab Bima sambil mengaduk mie di dalam mangkuknya dengan malas. Itu urusanmu. Seharusnya dari dulu kamu ceraikan saja istrimu itu dan ambil semua hartanya. Kamu terlalu lembek. Serang Reni. Kata-kata Reni terasa seperti tamparan bagi Bima. Ia mulai menyadari bahwa wanita yang ada di hadapannya bukanlah bidadari penuh cinta seperti yang ia kira selama ini. Reni mencintai kenyamanan dan kemewahan yang ia berikan, bukan dirinya. Saat kenyamanan itu hilang, cinta Reni pun ikut memudar, digantikan oleh tuntutan dan keluhan yang tiada henti. Hubungan yang mereka bangun di atas pondasi kebohongan dan nafsu ternyata begitu rapuh. Tanpa disiram oleh materi, hubungan itu layu dan membusuk dengan cepat. Di kantor, situasi Bima semakin memburuk. Entah bagaimana, berita tentang drama di jalan tol itu menyebar seperti api. Mungkin ada yang merekamnya dan mengunggahnya ke media sosial. Atau mungkin ada rekan kerja yang kebetulan lewat. Gosip beredar di setiap sudut kantor. Bima menjadi bahan pembicaraan. Ia bisa merasakan tatapan sinis dan bisik-bisik setiap kali ia lewat. Ia yang tadinya dihormati, kini menjadi bahan lelucon. Reputasinya hancur. Tekanan dari Reni di rumah dan tekanan di kantor membuat fokus kerja Bima berantakan. Ia sering membuat kesalahan, terlambat menghadiri rapat, dan gagal mencapai targetnya. Atasannya, yang awalnya bersimpati, kini mulai menunjukkan ketidaksenangan. Bima menerima surat peringatan pertama, lalu yang kedua. Ia tahu posisinya berada di ujung tanduk. Semua yang telah ia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun, kini hancur dalam hitungan minggu. Puncak dari penderitaannya datang saat seorang kurir mengantarkan surat panggilan sidang cerai dari pengadilan agama ke alamat kantornya. Melihat surat itu, Bima merasa dunianya benar-benar kiamat. Anissa tidak main-main. Wanita yang dulu ia anggap lemah, penurut, dan bisa ia kendalikan sesuka hati, ternyata memiliki kekuatan untuk menghancurkannya sampai ke akar. Ia mencoba menghubungi Anissa melalui telepon teman-temannya. Namun Anissa tidak pernah mau bicara. Ia mengirim email panjang berisi permohonan maaf dan janji-janji untuk berubah. Namun email itu tidak pernah dibalas. Malam itu, ia pulang ke apartemen Reni dengan perasaan hancur. Ia menunjukkan surat panggilan sidang itu pada Reni, berharap mendapatkan sedikit simpati atau dukungan. Namun, reaksi Reni jauh dari harapannya. Baguslah, akhirnya kalian cerai juga. Sekarang kamu pastikan kamu dapat bagian harta Gonogini yang banyak. Rumah itu harus jadi milikmu, kata Reni dengan mata berbinar, seolah melihat peluang di tengah musibah Bima. Bima menatap Reni dengan pandangan kosong. Di saat ia berada di titik terendah dalam hidupnya, wanita ini justru sibuk memikirkan harta. Tidak ada sedikit pun empati. Saat itulah Bima sadar, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia telah menukar berlian dengan sebuah batu kerikil yang tajam dan menyakitkan. Ia meninggalkan surga yang tenang demi neraka yang penuh tuntutan. Penyesalan mulai merayap di hatinya. Bukan penyesalan karena telah menyakiti Anissa, melainkan penyesalan karena telah menghancurkan hidupnya sendiri. Ia kehilangan segalanya. Istri yang tulus, rumah yang nyaman, mobil, reputasi, dan mungkin sebentar lagi, pekerjaannya. Ia kini terdampar dalam kehidupan sengsara yang ia ciptakan sendiri, terikat pada wanita yang hanya mencintai kemewahannya, bukan dirinya. Karma telah bekerja dengan sangat sempurna, dan ia kini harus menelan buah pahit dari semua perbuatannya.
Sementara Bima dan Reni tenggelam dalam kubangan masalah yang mereka ciptakan sendiri, Anissa justru sibuk membangun sebuah istana baru dari puing-puing harapan yang tersisa. Ia tidak membiarkan dirinya larut dalam status janda yang sebentar lagi akan ia sandang. Baginya, ini adalah sebuah pembebasan, sebuah kesempatan untuk menulis ulang takdirnya sendiri. Langkah pertamanya adalah mengubah trofi kemenangannya menjadi modal masa depan. Ia memutuskan untuk menjual mobil sedan perak itu. Ia mengiklankan mobil itu di beberapa situs jual-beli online. Dalam deskripsinya, ia menulis dengan jujur, dijual cepat, mobil sangat rawat, milik pribadi, wanita, butuh uang untuk modal usaha. Kejujurannya menarik banyak calon pembeli. Dalam 3 hari, teleponnya terus berdering. Akhirnya, seorang bapak parubaya datang untuk melihat mobil itu. Setelah memeriksa kondisi mesin dan melakukan tes drive singkat, bapak itu langsung setuju dengan harga yang Anissa tawarkan. Proses serah terima kunci dan penandatanganan kwitansi menjadi momen yang sangat simbolis bagi Anissa. Saat ia melepaskan kunci mobil itu ke tangan pemilik barunya, ia merasa benar-benar telah melepaskan sisa-sisa terakhir dari masa lalunya bersama Bima. Dan saat ia menerima segepok uang tunai dan bukti transfer di rekeningnya, ia merasakan getaran kemandirian yang luar biasa. Ini adalah uangnya. Uang yang akan ia gunakan untuk membangun mimpinya, bukan untuk membiayai kebohongan orang lain. Dengan modal yang kini ada di tangan, Anissa tidak menunggu lama. Ia segera mewujudkan impian lamanya, membuka usaha catering rumahan. Ia menamainya Dapur Anissa. Namanya sederhana, namun penuh makna personal. Ini adalah dapurnya, dunianya. Ia mulai dengan langkah-langkah kecil yang terencana. Pertama, ia menggunakan sebagian uangnya untuk membeli peralatan dapur yang lebih modern dan berkualitas, seperti oven yang lebih besar, mixer heavy duty, dan wadah-wadah makanan yang cantik dan higienis. Selanjutnya, ia merancang menu. Ia tidak mau serakah dengan menawarkan terlalu banyak pilihan. Ia fokus pada beberapa hidangan andalannya yang sering mendapat pujian dari keluarga dan teman-teman. Rendang daging warisan resep neneknya, ayam bakar bumbu rujak yang khas, dan beberapa pilihan nasi kotak dengan lauk pauk rumahan yang lezat dan bersih. Untuk kue, ia mengandalkan brownies panggang coklat dan lapis legit premium. Promosi awalnya ia lakukan dari lingkaran terdekat. Ia membuat akun Instagram untuk Dapur Anissa, memotret masakannya dengan pencahayaan alami di dekat jendela dapurnya sehingga terlihat sangat menggiurkan. Ia mengirimkan tester gratis ke teman-temannya, termasuk Dina, dan ke tetangga-tetangga terdekat. Ia tidak meminta mereka untuk membeli, hanya meminta pendapat yang jujur. Strateginya berhasil. Pujian datang dari mana-mana. Dina menjadi manajer marketing, tidak resminya, dengan antusias mempromosikan usaha Anissa di semua grup WhatsApp dan media sosialnya. Pesanan pertama datang dari teman kantor Dina yang memesan 20 nasi kotak untuk acara rapat kecil. Anissa merasa gugup sekaligus bersemangat. Malam sebelumnya, ia hampir tidak bisa tidur, memastikan semua bahan sudah siap. Pagi-pagi buta, ia sudah berada di dapur, bergerak dengan lincah. Aroma bumbu yang ditumis, suara minyak yang panas, dan wangi nasi yang baru matang, semua itu menjadi musik terindah di telinganya. Ia menata setiap nasi kotak dengan teliti, memastikan semuanya terlihat rapi dan bersih. Saat pesanan itu dijemput oleh kurir, Anissa merasakan kepuasan yang mendalam. Ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Beberapa jam kemudian, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Dari teman Dina. Mbak Anissa, nasi kotaknya enak banget. Semua orang di kantor suka. Rendangnya juara. Nanti saya pesan lagi ya untuk acara lain. Membaca pesan itu, Anissa tersenyum tulus. Senyum bahagia yang sesungguhnya, yang lahir dari pencapaian diri. Dari sana, usahanya mulai tumbuh dari mulut ke mulut. Pesanan mulai berdatangan, dari acara arisan, pengajian, hingga syukuran kecil. Dapurnya yang dulu seringkali sepi, kini selalu sibuk dan penuh aroma masakan yang lezat. Ia menjadi begitu sibuk hingga terkadang lupa waktu. Ia tidak punya waktu lagi untuk memikirkan masa lalunya. Tidak punya waktu untuk meratapi nasibnya.
Setiap hari adalah tentang daftar belanjaan, jadwal memasak, dan strategi untuk mengembangkan usahanya. Di sela-sela kesibukannya, proses perceraiannya terus berjalan. Bima, seperti yang ia duga, mencoba mempersulit. Melalui pengacaranya, Bima menuntut hak atas rumah yang mereka tinggali. Anissa, yang kini jauh lebih kuat dan percaya diri, tidak gentar. Ia menyewa seorang pengacara wanita yang andal, menggunakan uang hasil usahanya sendiri. Ia memiliki bukti perselingkuhan yang kuat dan fakta bahwa ia yang lebih banyak mengurus rumah tangga selama ini. Ia menyerahkan semua urusan hukum pada pengacaranya, sementara ia tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tidak mau energinya terkuras untuk melawan pria yang sudah tidak berarti lagi baginya. Hidupnya kini memiliki ritme yang baru. Pagi hari di pasar tradisional, memilih bahan-bahan segar. Siang hingga sore hari di dapur, memasak dengan penuh cinta. Malam hari ia habiskan untuk mereka pesanan, menghitung keuangan, dan merencanakan menu untuk esok hari. Ia lelah, tentu saja. Terkadang punggungnya terasa sakit dan tangannya pegal. Namun, ini adalah lelah yang membahagiakan. Lelah yang terbayar lunas dengan kemandirian finansial dan rasa hormat pada diri sendiri. Suatu sore, saat sedang mengemas pesanan brownies, sebuah email masuk ke ponselnya. Email itu berasal dari sebuah perusahaan besar, salah satu firma arsitektur ternama di Jakarta. Isinya adalah permintaan penawaran harga untuk penyediaan makan siang dan coffee break untuk acara seminar besar yang akan mereka adakan bulan depan, untuk 300 orang peserta. Anissa membaca email itu berulang kali. 300 orang. Ini adalah pesanan terbesar yang pernah ia bayangkan. Ini adalah sebuah lompatan besar untuk dapur Anissa. Jantungnya berdebar kencang, campuran antara rasa takut dan antusias. Ini adalah sebuah tantangan, sekaligus sebuah kesempatan emas. Tanpa ragu, ia mulai membuka laptopnya, menyusun proposal penawaran harga terbaiknya. Ia tidak tahu bahwa email itu akan menjadi pintu gerbang yang membawanya pada babak kehidupan yang sama sekali baru, yang jauh lebih indah dari yang pernah ia mimpikan. Ia telah berhasil membangun kembali harapannya dari puing-puing, dan kini, harapan itu mulai menunjukkan bentuknya yang paling megah. Proposal yang Anissa kirimkan untuk acara seminar firma arsitektur itu ternyata diterima dengan baik. Mereka tidak menawar harga terlalu banyak, hanya meminta beberapa penyesuaian kecil pada menu. Anissa merasa sangat bersyukur sekaligus tegang. Ini adalah proyek terbesarnya sejauh ini, sebuah pertaruhan yang bisa mengangkat nama dapur Anissa ke level yang sama sekali baru, atau justru menghancurkannya jika ia gagal. Ia tidak akan membiarkan pilihan kedua terjadi. Selama 3 minggu sebelum hari H, Anissa bekerja seperti orang gila. Ia menyusun rencana kerja yang sangat detail, mulai dari daftar belanja bahan baku, jadwal memasak, hingga alur distribusi makanan di lokasi acara. Ia sadar tidak mungkin mengerjakan semuanya sendirian. Dengan bantuan Dina, ia merekrut 4 orang ibu-ibu tetangganya yang terkenal jago memasak untuk menjadi timnya. Ia mengubah garasi rumahnya menjadi dapur darurat yang luas dan efisien. Hari pelaksanaan acara, Anissa dan timnya sudah sibuk sejak pukul 3 pagi. Suasana di rumahnya riuh rendah namun teratur. Aroma aneka bumbu, kue yang baru matang dari oven, dan tumisan daging, berbaur menjadi satu, menciptakan simfoni aroma yang menggugah selera. Anissa bergerak ke sana kemari, memberikan instruksi dengan jelas dan tenang, mengawasi setiap proses dengan teliti. Tidak ada kepanikan, hanya ada fokus dan kerjasama tim yang solid. Pukul 8 pagi, semua makanan sudah siap di dalam wadah-wadah penghangat, tertata rapi di dalam mobil box sewaan. Anissa dan timnya berangkat menuju lokasi acara, sebuah hotel bintang 5 di pusat kota. Di lokasi, Anissa kembali menunjukkan profesionalismenya. Ia menata meja prasmanan dengan sangat apik, memastikan setiap hidangan terlihat menarik dan setiap peralatan makan bersih mengkilap. Saat para peserta seminar mulai berdatangan dan menikmati hidangan coffee break, Anissa berdiri di sudut ruangan, mengamati dengan jantung berdebar. Ia melihat orang-orang mengambil kuenya, mencicipi, lalu mengangguk-angguk puas. Beberapa bahkan kembali untuk mengambil porsi kedua.
Saat makan siang tiba, pujian serupa terdengar untuk hidangan utamanya. Rendangnya yang empuk dan kaya rempah menjadi primadona. Hatinya menghangat. Semua kerja kerasnya terbayar lunas. Di tengah kesibukannya memastikan semua hidangan tetap terisi, seorang pria parubaya yang berpenampilan sangat berwibawa menghampirinya. Pria itu mengenakan setelan jas mahal yang pas di badan. Rambutnya sudah mulai memutih di beberapa bagian, namun sorot matanya tajam dan penuh karisma. "Permisi, apa Anda Ibu Anissa, pemilik dapur Anissa?" tanya pria itu dengan suara yang berat dan ramah. "Iya, betul, Pak. Saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Apa ada kekurangan pada makanannya?" jawab Anissa sedikit cemas. Pria itu tersenyum. Senyumnya hangat dan tulus. "Kekurangan? Sama sekali tidak. Sebaliknya, saya kemari untuk mengucapkan selamat secara langsung. Semua hidangan ini luar biasa. Rendangnya adalah salah satu yang terenak yang pernah saya coba. Semua kolega saya dan para tamu sangat puas. Anda dan tim Anda sudah melakukan pekerjaan yang fantastis." Pujian yang tulus itu membuat Anissa tersipu. "Alhamdulillah. Terima kasih banyak atas pujiannya, Pak. Kami senang jika semua puas. Saya Hartono, direktur utama perusahaan ini," kata pria itu sambil mengulurkan tangan. "Saya yang secara pribadi menyetujui proposal Anda, dan saya harus katakan, Anda melebihi ekspektasi saya. Bukan hanya makanannya yang lezat, tapi saya perhatikan cara Anda mengatur tim dan menata semuanya. Sangat profesional." Anissa menjabat tangan Hartono dengan sopan. "Terima kasih banyak, Pak Hartono. Ini suatu kehormatan bagi kami." Mereka berbincang sejenak. Hartono bertanya tentang bagaimana Anissa memulai usahanya. Anissa menjawab dengan singkat dan rendah hati, menceritakan bahwa ini adalah usaha rumahan yang baru ia rintis. Hartono mendengarkan dengan penuh perhatian. Tatapannya menunjukkan kekaguman yang tulus. Pertemuan singkat itu berakhir saat seorang panitia memanggil Hartono untuk kembali ke dalam ruangan seminar. Namun, pertemuan itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi Anissa. Ia merasa dihargai, bukan hanya sebagai seorang juru masak, tetapi sebagai seorang pengusaha. 2 hari setelah acara itu, Anissa menerima telepon dari nomor yang tidak ia kenal. Ternyata itu adalah Hartono. Ia menelepon secara pribadi untuk sekali lagi mengucapkan terima kasih dan memberitahukan bahwa pembayaran akan segera dilunasi. Anissa mengira percakapan akan berakhir di sana. Namun Hartono melanjutkan. "Bu Anissa, saya dengar dari menu Anda bahwa Anda juga membuat kue lapis legit premium," kata Hartono. "Betul, Pak," jawab Anissa. "Begini, akhir pekan ini adalah peringatan hari wafat almarhumah istri saya. Biasanya saya selalu memesan lapis legit kesukaannya untuk saya bawa ke makam dan saya bagikan ke panti asuhan. Apakah saya bisa memesan 1 loyang besar pada Anda?" Permintaan yang sangat personal itu membuat Anissa terdiam sejenak. "Tentu saja bisa, Pak. Dengan senang hati akan saya buatkan yang terbaik." Hari Sabtu itu, Anissa mengantarkan sendiri pesanan lapis legit itu ke alamat yang diberikan Hartono. Itu adalah sebuah rumah yang sangat besar dan megah di kawasan elit. Hartono menyambutnya di pintu dengan pakaian santai. Ia mempersilakan Anissa masuk dan menunggunya sejenak. Tak lama kemudian, ia kembali dengan sebuah amplop tebal berisi pembayaran, dan juga sebuah bingkisan. "Ini sedikit oleh-oleh dari saya. Tolong diterima," kata Hartono. "Tidak usah repot-repot, Pak," tolak Anissa halus. "Saya tidak menerima penolakan. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena sudah mau menerima pesanan mendadak," desak Hartono dengan senyum ramah yang membuat Anissa sulit menolak. Sejak hari itu, komunikasi di antara mereka mulai terjalin. Hartono menjadi pelanggan tetap dapur Anissa. Selalu ada saja alasan baginya untuk memesan makanan. Terkadang untuk rapat kecil di kantornya, terkadang hanya untuk makan siangnya pribadi. Setiap kali memesan, ia selalu menyempatkan diri untuk mengobrol sejenak dengan Anissa melalui telepon atau pesan singkat. Obrolan mereka perlahan bergeser dari urusan pekerjaan ke hal-hal yang lebih pribadi. Hartono bercerita tentang almarhumah istrinya,
tentang anak-anaknya yang sudah dewasa dan tinggal di luar negeri, dan tentang kesepian yang sering ia rasakan di rumahnya yang besar. Anissa pun, entah kenapa, merasa nyaman untuk bercerita pada Hartono. Ia menceritakan tentang perceraiannya, tentang bagaimana ia memulai usahanya dari nol. Ia tidak menceritakannya dengan nada mengeluh atau meminta belas kasihan. Ia menceritakannya sebagai sebuah fakta, sebuah bagian dari perjalanan hidupnya. Hartono mendengarkan semua cerita Anissa dengan empati dan tanpa menghakimi. "Anda wanita yang sangat kuat, Anissa," kata Hartono suatu kali. "Tidak semua orang bisa bangkit secepat dan sekuat Anda setelah mengalami hal seperti itu. Saya sangat mengagumi Anda." Kekaguman Hartono terasa tulus. Ia tidak pernah memandang Anissa sebagai seorang janda yang malang. Ia memandangnya sebagai seorang pejuang. Kedekatan mereka terjalin secara alami, tanpa paksaan. Hingga suatu hari, Hartono tidak lagi menelepon untuk memesan makanan. "Anissa," katanya di telepon. Kali ini ia tidak lagi menggunakan panggilan, "Bu." "Sabtu besok. Saya tidak mau memesan masakanmu. Tapi saya ingin mengajak orang yang memasaknya untuk makan malam di luar. Apa kamu bersedia?" Undangan itu membuat jantung Anissa berdebar. Ia ragu. Luka di hatinya karena pengkhianatan Bima memang sudah mengering, namun bekasnya masih ada. Ia takut untuk kembali percaya pada seorang pria. Ia menceritakan kegelisahannya pada Dina. "Nis, kesempatan baik nggak datang dua kali," kata Dina menasihati. "Pak Hartono kelihatannya orang yang sangat baik dan tulus. Setidaknya, beri dirimu sendiri kesempatan untuk kembali bahagia. Kamu pantas mendapatkannya." Nasihat Dina menguatkan hatinya. Malam itu, Anissa mengirimkan pesan balasan pada Hartono. "Iya, Pak. Saya bersedia." Sebuah jawaban singkat yang menjadi penanda terbukanya sebuah pintu takdir yang baru. Pintu menuju kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kencan pertama Anissa dan Hartono terasa sedikit canggung pada awalnya. Namun kehangatan dan sifat humoris Hartono dengan cepat mencairkan suasana. Mereka tidak makan di restoran Perancis yang mewah atau hotel bintang 5. Hartono justru mengajaknya ke sebuah restoran seafood sederhana di tepi laut yang menyajikan ikan bakar segar. Ia tahu dari obrolan mereka bahwa Anissa menyukai makanan sederhana yang kaya rasa. Pilihan itu menunjukkan betapa perhatiannya Hartono pada detail-detail kecil tentang Anissa. Malam itu, mereka mengobrol berjam-jam, tertawa lepas, dan merasa begitu terhubung satu sama lain. Sejak malam itu, hubungan mereka semakin mekar. Hartono adalah seorang pria sejati dalam segala hal. Ia sabar, pengertian, dan memperlakukan Anissa dengan penuh hormat. Ia tidak pernah mencoba mengubah Anissa. Sebaliknya, ia mendukung penuh apa yang Anissa lakukan. Ia melihat potensi besar dalam dapur Anissa dan mendorongnya untuk berpikir lebih besar. "Bisnismu ini punya potensi luar biasa, Anissa. Jangan hanya puas menjadi usaha rumahan. Kamu harus punya dapur komersial sendiri, punya badan usaha yang resmi," kata Hartono suatu hari. Ia tidak hanya berbicara. Ia membantu Anissa mencari lokasi yang cocok, mengenalkannya pada konsultan bisnis, dan membimbingnya melalui proses mendirikan sebuah CV. Ia tidak memberikan uangnya secara cuma-cuma, karena ia tahu Anissa adalah wanita yang mandiri dan punya harga diri. Ia bertindak sebagai mentor, memberikan dukungan dan jaringannya, membiarkan Anissa tetap menjadi nahkoda bagi kapalnya sendiri. Dalam waktu 6 bulan, dapur Anissa telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan catering profesional dengan belasan karyawan. Anissa kini bukan lagi sekadar juru masak. Ia adalah seorang direktur, seorang pengusaha wanita yang sukses. Di tengah kebahagiaan dan kesibukannya membangun karir, proses perceraiannya dengan Bima akhirnya mencapai titik final. Putusan pengadilan jatuh. Hak asuh rumah jatuh ke tangan mereka berdua dan harus dijual untuk dibagi dua. Namun karena Anissa bisa membuktikan bahwa Bima tidak memberikan nafkah selama proses cerai dan berselingkuh, pembagiannya menjadi 70% untuk Anissa dan 30% untuk Bima. Bima tidak mendapatkan apa-apa lagi. Saat menerima akta cerai di tangannya, Anissa tidak merasakan apa-apa selain kelegaan.
Selembar kertas itu adalah penutup resmi dari babak kelam dalam hidupnya. Setahun setelah kencan pertama mereka, di sebuah malam yang cerah di taman belakang rumahnya, Hartono berlutut di hadapan Anissa. Ia tidak mengeluarkan cincin berlian yang mencolok, melainkan sebuah cincin sederhana dengan batu safir biru yang indah. Anissa Wulandari, ucap Hartono dengan suara bergetar lembut. Kamu adalah wanita terkuat, tertulus, dan paling inspiratif yang pernah aku kenal. Kamu datang ke dalam hidupku saat aku pikir duniaku sudah selesai, dan kamu membawa kembali warna dan tawa. Aku tidak ingin menyelamatkanmu, karena kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Aku hanya ingin berjalan di sisimu, menjadi partner MU, pendukungmu, dan tempatmu bersandar. Maukah kamu menikah denganku? Dengan air mata bahagia yang mengalir di pipinya, Anissa mengangguk. Iya, aku mau. Pernikahan mereka digelar beberapa bulan kemudian. Sebuah perayaan yang elegan dan hangat, dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Anissa tampak begitu cantik dalam balutan kebaya putih. Wajahnya memancarkan kebahagiaan yang murni. Ia kini telah menemukan pelabuhan hatinya. Seorang pria yang mencintainya apa adanya dan memberinya mahkota berupa rasa hormat dan cinta yang tulus. Di tempat lain yang jauh dari kemegahan itu, Bima dan Reni menjalani takdir yang telah mereka pilih. Setelah Bima dipecat dari pekerjaannya, mereka terpaksa pindah ke sebuah rumah kontrakan sempit di gang yang becek. Bima kini bekerja sebagai salesman lepas dengan penghasilan tidak menentu. Reni, yang tidak tahan hidup susah, akhirnya meninggalkannya setelah menguras habis sisa uang pesangon dan hasil penjualan rumah yang Bima dapatkan. Bima kini hidup seorang diri dalam penyesalan. Suatu hari, ia melihat unggahan foto pernikahan Anissa dan Hartono dari akun media sosial Dina. Ia melihat betapa cantiknya Anissa, betapa bahagianya ia di samping suaminya yang kaya raya dan berwibawa. Saat itulah, penyesalan yang paling dalam menusuk hatinya. Ia sadar, ia tidak hanya kehilangan harta. Ia telah membuang sebuah permata demi sebuah batu kali, dan kini ia harus hidup selamanya dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Cerita Anissa berakhir dengan indah. Ia kini hidup bahagia bersama Hartono, mengelola bisnis cateringnya yang semakin besar. Namun, kebahagiaannya yang sesungguhnya tidak terletak pada kemewahan yang ia miliki sekarang. Kebahagiaan sejatinya lahir dari kesadaran bahwa ia adalah seorang ratu yang tegar. Seorang ratu yang pernah terluka parah, jatuh hingga ke dasar, namun mampu bangkit kembali dengan kekuatannya sendiri, membangun istananya sendiri, dan akhirnya, mengenakan mahkotanya sendiri dengan penuh kebanggaan. Pria yang datang kemudian bukanlah penyelamat, melainkan seorang raja yang pantas untuk bersanding dengannya.